Haleluya, puji Tuhan. Saya menyampaikan renungan firman Tuhan atas permintaan dari Dr. Hendra Kasenda dengan tema rahasia kesembuhan ilahi. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kita membaca Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang berkata demikian, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, berbicara mengenai kesembuhan ilahi, saudara-saudara, ya, ini adalah satu tema yang baik, ya. Itu tema yang penting. Nah, kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, ya, 2000-an tahun yang lalu, pelayanan-pelayanannya itu selalu disertai dengan mujizat-mujizat, kesembuhan ilahi. Ada banyak sekali, saudara, ya, yang Yesus lakukan itu pada waktu dia melayani, sewaktu dia masih ada dalam dunia ini. Nah, mengapa itu perlu, saudara-saudara, terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus? Dan itu hanya untuk membuktikan bahwa dia itu Allah, ya, saudara-saudara. Dan yang kedua adalah supaya orang-orang yang mengalami kesembuhan ilahi atau yang melihat kesembuhan-kesembuhan ilahi itu boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada dua hal yang penting di dalam pribadi Yesus adalah kasih-Nya yang luar biasa dan perbuatan-perbuatannya yang luar biasa juga. Ya, dua hal ini, saudara, yang membuat saya secara pribadi, ya, begitu mengasihi Dia, begitu mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terserah orang lain mau berkata apakah Yesus Allah atau bukan, Tuhan atau bukan, ya, saudara, ya, itu kepercayaan mereka, ya, mau katakan Yesus itu Tuhan atau bukan, Allah atau bukan, terserah mereka. Yang penting kita melihat apa yang Yesus lakukan, kasih-Nya yang dahsyat itu, mati di kayu salib, ya, mengampuni dosa-dosa. Dan yang kedua, perbuatannya yang dahsyat-dahsyat. Ya, saudara sudah tahu tentu apa yang Yesus buat sewaktu dia berada dalam dunia ini. Jadi dua hal ini, saudara, membuktikan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat, saudara. Ya, dan kita bersyukur, ya, pada saat-saat ini kita melihat orang-orang yang percaya kepada Yesus bertambah-tambah. Ya, setiap hari saya melihat di medsos, ya, orang-orang yang, ya, berpangkat, orang-orang yang mempunyai popularitas yang tinggi, yang artis, ya, orang-orang yang punya gelar jabatan dalam agama mereka. Setiap hari ada yang datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang disembuhkan, ya, dari sakit penyakit. Banyak juga, saudara. Jadi kesembuhan ilahi ini, ya, sangat penting sekali dalam pelayanan kita. Sebab kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-16, ya, pergilah kamu
kabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Ya, dan baptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian ayat-ayat selanjutnya berkata, dan tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Tanda-tanda apa? Ya, mujizat-mujizat. Saudara-saudara. Nah, mujizat itu ya, yang kita sudah baca tadi ini secara holistik. Bukan hanya kesembuhan secara fisikal. Bukan hanya kesembuhan secara jasmani. Ayat ini berkata, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Ya, jadi kita tidak terikat membingkai bahwa mujizat itu hanya terjadi, penting, perlu di dalam tubuh jasmani saja. Tentu saja itu perlu ya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tuli mendengar, dan sebagainya. Saudara. Ya, jadi kita berdoa supaya Tuhan memberikan karunia kepada saudara di dalam pelayanan saudara dengan disertai dengan mujizat-mujizat, yaitu kesembuhan-kesembuhan ilahi kepada orang yang kita layani, saudara. Ya, tubuh mereka perlu yang sakit secara fisikal, jasmani, perlu mendapat jemahan daripada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kita, saudara. Tetapi juga ayat ini berkata, jiwanya juga terpelihara. Nah, kalau tadi tubuh itu berkaitan dengan 5 indera ya. Secara fisik, mujizat-mujizat. Tetapi yang kedua adalah jiwa. Jiwa ini berhubungan dengan emosi kita, ya, perasaan kita. Nah, saudara, orang bisa sedih, orang bisa ketawa, menangis, depresi, stres. Bukankah ini perlu juga disembuhkan? Jadi jangan hanya membingkai kesembuhan ilahi itu fisikal saja, tapi jiwa, ya, orang pada zaman ini, pada saat ini, saudara-saudara, dengan adanya pandemi ini, waduh, berapa banyak orang yang terganggu jiwanya secara emosional, ya. Nah, saya punya satu cerita dan ini mempunyai pesan rohani yang kuat, ya. Ada iblis sedang berjalan, lalu dicegat oleh malaikat. Kamu mau kemana? Saya mau pergi ke kota sana dan ingin membunuh orang-orang di sana. Oh ya, kata malaikat. Ya, karena itu memang pekerjaan kami, membunuh orang-orang, mencelakakan orang-orang. Tapi malaikat bilang, berapa banyak yang kamu akan bunuh? Nah, setan itu jawab, ya kurang lebih 1000 orang. Ya, kalau itu keinginanmu silakan. Ya. Tapi ada anak-anak Tuhan di sana yang tidak boleh diganggu. Ya. Oh tidak, saya hanya membunuh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu dia pergi, setan itu. Kemudian apa yang terjadi? Banyak orang bergelimpangan mati. 10.000 orang. Wah, setelah itu malaikat itu datang kepada setan dan berkata, kamu bilang 1000 orang. Dasar setan pembohong. Ya. Kenapa yang mati 10.000 orang? Lalu setan itu bilang begini. Ya memang saya bunuh 1000 orang. Malaikat bilang, kenapa 10.000 yang mati?
Lalu setan itu bilang, yang 9.000 orang itu mati ketakutan. Ya. Nah, mereka takut, khawatir, cemas, bimbang. Dan ini membuat ya Injil Lukas ya mengatakan bahwa pada akhir zaman ada banyak orang yang akan meninggal karena ketakutan. Ya, mati karena ketakutan. Saudara-saudara, dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Inilah yang sedang terjadi pada saat ini, saudara-saudara. Ya, orang-orang yang sebenarnya bukan COVID, tapi karena ketakutan, lalu daya tubuhnya menurun, imunnya menurun, berdampak kepada kesehatannya. Apalagi yang ada komorbid, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi saat ini jiwa yang takut, saudara, ya, yang khawatir, yang bimbang, sedikit-sedikit, wah ini COVID, bersin-bersin, wah ini COVID, batuk-batuk, COVID, sakit perut, COVID, sakit kepala, semua di COVID kan. Bahkan maaf ya, orang kentut aja dibilang COVID. Saudara, orang begitu dicengkram, diperhamba, diperbudak dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ini yang terjadi pada saat ini, saudara. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, perlu juga mendoakan bukan hanya kesembuhan secara fisikal, tetapi kesembuhan secara emosional, emosi mereka yang takut, khawatir, cemas, bimbang, ya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, juga emosi ini bukan hanya, jiwa ini bukan hanya berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi, tetapi juga karakter, tabiat, temperamen, sifat kita. Nah, ini bukan hanya untuk orang-orang dunia saja, anak-anak Tuhan juga, bahkan hamba-hamba Tuhan yang emosinya tidak terkontrol, ya, yang sifatnya, temperamennya tidak terkontrol, saudara. Sehingga kita lihat tidak jarang orang hamba-hamba Tuhan bertengkar di medsos. Dan saya kalau membaca itu, waduh, kata-katanya kok seperti ini. Seperti apa orang itu? Padahal dia seorang hamba Tuhan. Sampai ada maki-maki dan sebagainya. Ini rupanya karakternya ini, jiwanya ini perlu didoakan. Dijamah oleh Tuhan, disembuhkan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini sifat karakter yang luar biasa, saudara. Ya, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus miliki sifat ini, karakter ini. Bahkan kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ya, dalam Galatia 5, 22-23, kita akan mendapat buah-buah roh. Kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesabaran. Ya, dan yang terakhir ke-9 itu adalah penguasaan diri. Itu semua berkaitan dengan jiwa, karakter, sifat kita, saudara. Jadi, ini juga perlu disembuhkan menurut ayat ini. Supaya tubuh, jiwamu, dan rohmu terpelihara. Jadi dipelihara, dijaga. Kita kalau beli mobil, dipelihara. Ya, airnya,
olinya, bensinnya, servisnya, ya, dan sebagainya. Kenapa kita tidak memelihara juga jiwa kita, ya, karakter kita? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga sebagai seorang gembala dan ya banyak pengerja-pengerja yang berpraktik di tempat kami. Selalu saya ingatkan kepada mereka bahwa khotbah yang paling kuat, yang paling keras, yang memberkati di mimbar adalah karaktermu, adalah sifatmu, ya, bukan karena homiletikmu, ekspositori, tekstual, tus-tus dan sebagainya. Ya, itu juga perlu, tetapi ayat-ayat firman Tuhan itu harus dihidupi dengan karakter, sifat, temperamen, dan tabiatmu yang sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, biar kita khotbah, lumpah di mimbar, keluar asap di telinga, rambut berdiri. Tapi wah, ini sifat karakternya. Ini juga perlu mengalami kesembuhan ilahi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Mari kita sebagai hamba Tuhan, ya, saya kalau melihat ada hamba Tuhan, ya, yang tutur katanya lemah lembut, baik sekali, hormat sikapnya, tidak menjelekkan orang, dan kata-katanya itu selalu memberkati. Ya, bukan hanya saya, kita semua senang bertemu, bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang kedua, kesembuhan ilahi perlu juga untuk bukan hanya tubuh jasmani, tetapi juga jiwa kita, ya, yang berkaitan dengan karakter, temperamen, ya, dan sifat kita sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Haleluya. Nah, perbuatan-perbuatan kita juga harus baik, ya. Belajar dari Tuhan Yesus. Orang akan menutup telinga. Mungkin kalau engkau berbicara mengenai Alkitab, mengenai Nabi Isa, Tuhan Yesus, barangkali mereka, tapi orang tidak bisa menutup mata kalau engkau berbuat baik, ya, sifat karaktermu yang baik, orang pasti melihat, ya, wah, orang ini kok baik, orang ini luar biasa, ya, sifatnya, karakternya baik. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah yang perlu disembuhkan juga adalah roh kita. Ya. Jadi tubuh jasmani, jiwa, dan roh kita. Nah, saudara, ya, dalam pelayanan kita juga tentu melayani orang-orang yang rohnya bertentangan atau lain dengan roh kita. Saudara, nah, kita bersyukur bahwa dengan adanya medsos ini, ya, internet, IT, kita dapat menginjil dengan bebas, ya, setiap saat, saudara. Tetapi penginjilan kita ini juga, ya, perlu menyentuh sampai ke dalam batin seseorang, roh seseorang yang tidak sama dengan roh kita, dengan batin kita. Orang-orang yang buta atau sama sekali tidak mengenal siapa itu Nabi Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ya, jadi bagaimana merubah mereka dari satu kepercayaan dari kandungan mereka, ya, satu agama yang sudah melekat, ya, puluhan bahkan ratusan tahun di dalam kehidupan mereka, ya, saudara. Memindahkan mereka, menyadarkan mereka
untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini memerlukan kuasa, saudara. Berbicara mengenai roh, ya, saudara. Ya, roh agamawi apalagi. Orang kalau sampai mati gak mau percaya. Wah, ini enggak. Saya punya agama sendiri, itu roh itu. Nah, saudara hanya dapat mengalahkan itu dengan roh Allah. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Maka kita harus berdoa dalam pelayanan kita. Sampai kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Melayani dengan kuasa Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksi bagiku. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seterusnya. Saudara-saudara. Jadi kita melayani harus dengan urapan Roh Kudus. Roh Allah. Karena kita akan melayani atau menjangkau orang-orang yang rohnya lain. Saudara kan ingat waktu Musa menghadap Firaun. Tuhan bilang, pergi kamu ke Firaun, katakan kepada Firaun, lepaskan umatku. Izinkan mereka keluar dan pergi beribadah. Ya, Firaun mungkin duduk di singgasana istana dan cuma muter-muter kumisnya. Siapa Allahmu? Siapa Tuhanmu yang menyuruh saya untuk melepaskan Israel? Tidak bisa. Lalu Musa melepaskan tongkat di tangan. Jadi ular. Tongkatnya Musa. Firaun bilang, sipil kecil, kumpulkan semua dukun ahli nujum di Mesir. Lihat ini, tongkatnya Musa bisa jadi ular. Ya, semua dukun melepaskan tongkat mereka juga jadi ular. Jadi sama-sama ada ular, jadi ular. Ya, saudara. Ya. Sama-sama ada kuasa, saudara. Ya. Tapi firman Allah katakan, ularnya Musa menelan ular-ular orang-orang Mesir. Saudara. Setan ada kuasa. Tapi Yesus lebih berkuasa. Roh Kudus lebih berkuasa. Jadi kalau engkau pergi melayani tanpa urapan, mereka itu kuat juga, ya. Setan ada kuasa. Kalau engkau pergi melayani begitu saja, engkau harus berdoa sampai engkau menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Baru kita efektif, ya, hebat di dalam pelayanan. Saudara-saudara. Pelayanan itu berkaitan dengan urapan Roh Kudus. Saudara-saudara, firman Tuhan akan menjadi hidup seperti pedang bermata dua. Jika itu diurapi, jika engkau sebagai pengkhotbah diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu di HP. Ya toh, membuang-buang waktu di HP. Membalas WA, ya, buka HP dan sebagainya. Tentu tidak salah, ya. Tapi pakai HP itu seperlunya. Ya, saudara. HP itu menyita waktu banyak sekali berjam-jam. Dia membunuh roh penginjilan kita. Roh doa kita. Coba saudara kita pikirkan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan di HP. Dan berapa banyak waktu yang kita pakai untuk berdoa. Ini mungkin HP. Doa hanya segini.
Kalau saya, memberi nilai doa saudara dari 10 sampai 100, saya bisa beri nilai berapa doa saudara? 90? 70? 50? 30? Saudara jawab sendiri saja. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Pantekosta GPDI baru saja merayakan 100 tahun di Bali. Ya, sayang orang nggak bisa pergi semua ya. Om juga nggak pergi ya. Dan 100 tahun, saudara. Apa yang hilang dari GPDI? Ya jangan, ya maaf ya kalau pertanyaan ini mungkin menyinggung atau mengganggu ya para siapa lagi. Tapi kita dapat merasakan bersama bahwa ada sesuatu yang hilang dari GPDI ini, yaitu power, itu kuasa, saudara. Haleluya. Kita semua kan sudah tahu embrio cikal bakal ya pada tahun 1921. Waktu seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan. Ya. Orang gembala di Bethel Temple, Seattle. Ya, saudara. Untuk menginjil ke Indonesia. Ya. Dan akan diutus 2 keluarga. Ya, saudara. Tetapi Gembala Pak Ofler mengalami kesulitan dana. Tahun 21 itu mungkin belum ada pesawat komersil seperti sekarang. Jadi mereka naik kapal laut 2-3 bulan di laut. Tapi ada masalah karena dana tidak ada. Tidak mencukupi. Nah, tapi terus berdoa. Berbulan-bulan. Tinggal sedikit lagi. Saudara. Mereka tetap berdoa untuk membiayai keluarga-keluarga ini datang ke Indonesia. Sampai pada satu waktu, ada seorang wanita yang datang ke gembala. Minta didoakan. Pak Gembala, Pak Ofler, melihat wanita itu mengandung besar. Pikirnya mungkin kesulitan untuk bersalin, melahirkan. Tapi dia bilang bukan mengandung, ya, ada tumor yang besar di perutnya. Ini sejarah GPDI. Didoakan. Amin. Pulang. Sampai di rumah wanita ini kaget. Karena dari dalam tubuhnya keluar tumor itu besar sekali. Seperti melahirkan. Jatuh ke lantai. Saudara-saudara, dan dia terheran-heran. Kok bisa keluar ini? Saya memang sudah disuruh operasi oleh dokter. Tapi saya takut. Ya. Dia kembali ke dokter yang merawat dia. Dokter periksa. Oh, kamu besok bisa menikah. Artinya sudah sembuh. Dari mana? Kamu minum obat apa? Ya, dia ceritakan semua. Dia kembali ke Gembala Ofler. Dia menyerahkan amplop yang ternyata ada isi uang di dalam. Dia bilang, saya sudah disembuhkan Tuhan melalui doa Bapak. Ya, puji Tuhan. Setelah dibuka amplopnya, $500, yang jumlah itu diperlukan untuk mengutus 2 keluarga hamba Tuhan ke Indonesia. Apa yang saya ingin sampaikan kepada kita semua? Bahwa embrio GPDI, cikal bakal GPDI, 100 tahun lalu,
dimulai dengan sebuah mujizat. Amin. Dan sebenarnya pewarna GPDI itu adalah kuasa. Kuasa Roh Kudus yang melahirkan mujizat, tanda heran, kesembuhan. Saudara-saudara, tapi apakah itu masih ada pada saat ini? Bisa, Tuhan tidak berubah. Ya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dan kuasanya juga tidak berubah. Yang berubah kita. Kurang beri waktu dalam doa, duduk di kaki Tuhan. Coba engkau mulai memberikan waktu yang cukup, yang lama di dalam doa. Engkau akan melihat mujizat-mujizat dalam pelayananmu. Coba. Ya. Mujizat-mujizat dalam pelayananmu akan terjadi. Nggak bisa tanpa doa, nggak bisa. Doa nanti akan melahirkan urapan Roh Kudus dalam hidup saudara. Nah, urapan ini akan mengurapi saudara dan saudara akan melihat ya, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat terjadi dalam hidup atau pelayanan saudara semua. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memotivasi kita untuk mulai mengintrospeksi diri kita, memeriksa kita, terutama tentang jam-jam doa, ya, sehingga mendatangkan kuasa dan urapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati.